Halo sobat semuanya, kembali lagi di Nonton Sejenak. Seperti biasa, tak bosan-bosannya Mimin menyajikan sebuah alur film pilihan yang pastinya menarik dengan sebuah misteri di baliknya. Pada episode kali ini, Mimin akan menyajikan film yang sangat-sangat menarik untuk kalian tonton. Jadi, pastikan kalian tonton video ini sampai habis ya, karena film ini cukup kompleks dan penuh misteri yang akan membuat kalian penasaran. Film ini berjudul A Cure for Wellness tahun 2016, bergenre psychological horror dan psychological thriller. Mengisahkan seorang pria muda yang dikirim ke sebuah pusat kesehatan terpencil di pegunungan Alpen. Ia ditugaskan untuk menjemput atasannya yang tiba-tiba tak kunjung kembali. Dikarenakan sebuah kecelakaan, membuatnya harus terjebak di tempat itu. Namun sebuah keanehan terjadi pada rumah sakit itu, yang menyimpan sebuah rahasia kelam dan sisi gelap di baliknya, tentang sebuah eksperimen serta sejarah panjang. Gimana? Penasaran dengan alur ceritanya? Kalau gitu tanpa berlama-lama lagi, jangan lupa like, subscribe, dan hidupkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video alur cerita film kesayangan kalian. Langsung aja, yuk nonton sejenak. Di awal film, kita diperlihatkan pada seorang pria tua bernama Bill Morris. Ia merupakan seorang sales marketing di sebuah perusahaan yang sangat besar. Ia memiliki etos kerja yang sangat tinggi. Malam hari ketika ia sedang bekerja sendiri, Bill merasakan rasa sakit pada jantungnya. Ia pun pergi menuju dispenser meminum segelas air putih. Sangat disayangkan sekali, Bill harus tewas di malam itu, ketika tak ada satupun orang yang dapat membantunya. Cerita berfokus pada seorang eksekutif muda bernama Lockhart. Ia bekerja di sebuah perusahaan yang sama dengan Bill. Pagi itu, ia dipanggil oleh para direksi untuk mendiskusikan hal yang sangat mendesak. Mereka mendapati sebuah surat yang dikirimkan oleh Mr. Pembroke selaku CEO perusahaan. Di dalam surat itu seperti berisikan sebuah pesan pencerahan kepada para direksi setelah apa yang telah ia lalui, dan memutuskan untuk meninggalkan kenikmatan duniawi dan tetap tinggal di sana. Karena ia merasa kalau kita semua sebenarnya sedang sakit, namun kita tak menyadari. Para direksi lalu meminta Lockhart untuk menjemput Mr. Pembroke di sebuah pusat kesehatan di atas pegunungan Alpen, menawarkan kenaikan jabatan sebagai hadiah. Karena saat ini kondisi perusahaan sangat tidak membaik, kehadiran Pembroke sangat dibutuhkan saat ini. Sebelum kepergiannya menempuh 6.000 mil perjalanan, Lockhart menyempatkan diri untuk menemui ibunya di sebuah pelayanan lansia, tempat ibunya tinggal saat ini, berniat meminta izin kepada ibunya. Setelah nanti ia mendapatkan promosi, Lockhart berniat membawa ibunya tinggal di tempat yang lebih nyaman. Namun ambisi itu membuat ibunya khawatir, mengingatkan tentang tragedi yang menimpa ayahnya. Sebelum pergi, ibunya memberikan sebuah box musik dengan figuran balerina di atasnya. Perjalanan jauh pun kini dimulai. Setelah berhari-hari menempuh perjalanan, akhirnya ia pun sampai. Selanjutnya menggunakan taksi, ia harus menempuh perjalanan jauh menuju pegunungan Alpen. Diantar oleh driver taksi bernama Enrico. Mereka sesekali berbincang. Rico menceritakan kalau orang yang dirawat di tempat itu semuanya adalah orang kaya. Namun seringkali mereka tak pernah kembali. Semuanya memutuskan untuk menetap di sana. Sehingga walau ia satu-satunya driver yang mengantar orang-orang ke tempat itu, namun tak sekalipun ia mengantarkan mereka kembali pulang. Di tengah jalan, mereka mendapati gangguan oleh penduduk sekitar pegunungan.
Pemukiman itu berjarak 4 kilometer dari rumah sakit itu. Penduduk sekitar memang selalu menaruh kebencian terhadap orang-orang yang berada di atas gunung. Yang dimaksud adalah pusat kesehatan itu, dikarenakan sebuah sejarah yang sangat panjang. Berdirinya tempat itu berasal dari zaman seorang bangsawan bernama Baron. Selama ratusan tahun, tempat itu merupakan milik keluarga, yaitu keluarga von Rehmel. Sejarah memiliki cerita yang menarik. Baron begitu terobsesi dengan kemurnian silsilah mereka, memutuskan bahwa hanya saudari perempuannya yang murni menjadi ibu dari anaknya. Namun gereja melarang pernikahan mereka. Namun Baron, ia tetap melangsungkan pernikahan itu. Pada malam pernikahan, penduduk desa mendaki gunung mengejar Baron, lalu membakarnya hidup-hidup, serta saudari atau pasangannya itu. Memaksa Baron melihat mereka dibakar, dan penduduk desa membakar seluruh tempat itu. Kini tempat itu menjadi sebuah fasilitas kesehatan yang sangat eksklusif, tempat yang nyaman, damai, dan para lansia sangat-sangat menikmati hidup mereka di sana. Lockhart bergegas menuju resepsionis menanyakan pasien bernama Mr. Pembroke. Namun dikarenakan jam kunjungnya telah berakhir, suster itu melarangnya. Merasa ia telah menempuh ribuan kilometer, Lockhart memaksa suster itu untuk bertemu dengan pihak pengurus, lalu keluar untuk mencari sinyal. 3 orang lansia menyapanya dan memberitahukan kalau ia tak akan menemukan sinyal di tempat itu. Lockhart akhirnya bertemu dengan seorang dokter bernama Peterson. Tanpa basa-basi sedikit pun, Lockhart langsung menjelaskan niatnya untuk membawa Mr. Pembroke kembali pulang. Sebagai seorang dokter, Peterson juga menjelaskan tentang aturan yang mereka miliki. Fasilitas itu mengembangkan sebuah pengobatan hidroterapi, sebuah media pengobatan yang didasari oleh air, dan Mr. Pembroke sedang dalam perawatan yang intens. Di sini mereka seolah-olah tak ingin Mr. Pembroke pulang. Namun Lockhart tetap memaksa. Tak punya pilihan, Peterson pun memintanya untuk kembali jam 10 malam nanti. Ketika dalam perjalanan pulang, Lockhart tak sengaja melihat seorang wanita berdiri di atas bangunan. Tak seperti yang lainnya, wanita itu jauh lebih muda. Wanita itu terus menatap ke arah mobil mereka. Dan beberapa saat kemudian, ketika terbangun, ia telah kembali ke pusat kesehatan. Angin sejuk di pegunungan membuatnya tak terasa tertidur selama 3 hari. Selain itu, ia juga dikejutkan oleh seorang pria bernama Vollmer yang merupakan direktur di tempat itu. Ia juga mendapati kakinya telah digips. Lockhart berusaha untuk menghubungi kantor. Namun Vollmer berkata kalau mereka telah menghubungi kantor tempat Lockhart bekerja dan memperbolehkan Lockhart untuk dirawat hingga pulih sepenuhnya. Setelahnya Vollmer pun pergi. Sembari meminum air, ia tak sengaja melihat seorang pria yang tengah menutup sebuah ventilasi. Ventilasi itu nampak mengarah ke sebuah ruang bawah tanah. Tak cukup sampai di situ, ia juga tak sengaja mendapati sebuah hewan aneh yang ada di dalam gelasnya. Namun Lockhart tak begitu memikirkannya. Ia terus berkeliling ke seluruh penjuru tempat untuk mencari keberadaan Mr. Pembroke. Ketika sedang menuruni tangga, seorang perawat menghampirinya, menanyakan nama kepada Lockhart. Ia mengaku sebagai Pembroke untuk dapat mengetahui jadwal dan nomor kamarnya saat ini. Perawat lalu mengarahkannya ke sebuah pemandian air panas. Sesampainya di dalam, Lockhart mulai memasuki ruang demi ruang untuk mencari keberadaan Pembroke. Namun embun di ruangan itu menutupi pandangannya. Keanehan juga mulai terjadi. Seluruh pintu di ruangan itu tiba-tiba saja menghilang. Di tengah kepanikan, salah satu pintu mulai muncul, mengantarkannya pada Mr. Pembroke yang tengah sendiri. Mereka pun akhirnya mulai berbincang. Lockhart menjelaskan maksud kedatangannya dan kondisi perusahaan saat ini. Namun Pembroke menolak untuk pulang. Ia merasa dirinya sedang tidak baik-baik saja. Vollmer juga memintanya untuk menjauhi segala sesuatu menyangkut dengan bisnisnya demi kesehatan Pembroke. Namanya
mengingatkan Pembroke pada ayahnya dulu bernama Henry Lockhart. Dulu mereka merupakan rekan kerja. Namun setelahnya, Pembroke terus membahas tentang kesakitan dan pencerahan tanpa menghiraukan kondisi perusahaan dan penjelasan Lockhart sedikit pun. Seolah-olah sebuah doktrin terus menguasai isi pikirannya. Lalu ia pun mulai menyelam. Namun setelah ia bangkit, Pembroke mulai menanyakan kondisi perusahaan saat ini. Seolah-olah mulai tersadar dengan realitas yang ada dan menyetujui permintaan Lockhart untuk pulang sejenak. Semua itu terjadi tiba-tiba begitu saja. Setelahnya Lockhart menuju resepsionis dan memintanya untuk memanggilkan taksi. Ketika ia sedang menunggu di luar, wanita tua bernama Miss Watkins menghampirinya. Ia merupakan seorang sejarawan. Selama di tempat itu, ia menghabiskan waktu untuk mengulik sejarah tentang tragedi yang terjadi ratusan tahun lalu. Namun beberapa kepingan puzzle masih menghilang. Lockhart kembali menambahkan satu kepingan puzzle yang tak Watkins ketahui. Kalau tragedi itu terjadi karena Baron terobsesi dengan keturunan murni sehingga menikahi saudarinya sendiri. Membuat Watkins terkejut dengan fakta itu. Setelahnya, mereka pun kembali berpisah. Dari kejauhan, Lockhart mendengar suara wanita yang sedang bernyanyi. Lalu ia menghampirinya. Wanita itu merupakan wanita yang ia lihat sebelumnya. Ia bernama Hannah. Tak seperti pasien lainnya, Direktur Vollmer berkata kalau ia adalah pasien dengan kasus khusus. Niat Lockhart untuk pergi dari tempat itu membuat Hannah bertanya-tanya. Karena selama ini tak ada yang pernah pergi dari tempat itu. Pernyataan itu membuat Lockhart merasa bingung. Tak lama Hannah pun pergi meninggalkan Lockhart begitu saja. Setelah menunggu sangat lama, taksi yang ia minta tak kunjung datang. Bahkan ia tak menemukan Mr. Pembroke di kamarnya. Kekesalannya pun semakin memuncak. Ia menuju ruang makan dan dengan kesal menanyakan keberadaan Mr. Pembroke kepada Vollmer. Namun Vollmer berkata kalau kondisi Pembroke tiba-tiba saja memburuk. Dirasa tak masuk akal, Lockhart tetap memaksa, membuat perdebatan pun tak terelakkan. Di tengah argumennya, darah tiba-tiba mengalir di hidungnya. Di atas meja Vollmer terpajang foto Hannah di sana. Perkembangan Hannah sangatlah lambat. Bahkan ia baru bisa bicara saat umurnya menginjak 11 tahun. Membuatnya sebagai pasien penanganan khusus. Walau demikian, Vollmer menganggap Hannah sebagai anak perempuannya. Vollmer kembali membahas tentang kondisi Lockhart dari hasil lab yang dilakukan. Menunjukkan adanya ketidakseimbangan cairan pada tubuhnya. Di depannya, Lockhart melihat loker tempat berkas pasien disimpan. Vollmer menawarkan hidroterapi kepada Lockhart, sebuah metode yang memang dikembangkan pada wellness center itu. Menyebutnya sebagai proses pemurnian. Tanpa pikir panjang, Lockhart pun menyetujuinya. Sementara Vollmer memanggil perawat, Lockhart bergegas mencari berkas milik Pembroke. Dan setelahnya, sebuah kalung berinisial VR terpajang di ruangan itu. Kalung itu milik keluarga von Rehmel, tentunya milik Baron, orang yang menemukan teknologi hidrologi pada tempat itu. Setelahnya, proses pengobatan terhadap Lockhart pun dimulai. Ia ditenggelamkan pada sebuah tabung berisikan air, sementara perawat akan memantau kondisinya dari alat pengukur detak jantung. Tak lama kemudian, seekor belut muncul di dalam tangki itu. Ketika Lockhart membuka mata, ia dibuat terkejut oleh segerombolan belut di dalam tangki itu. Ia mencoba memberi sinyal para perawat, namun tak satu pun dari mereka menghiraukannya. Ketika Lockhart mencoba naik ke permukaan, oksigennya terlepas, membuatnya tak bisa bernafas lalu pingsan tak sadarkan diri. Gambaran masa lalu tentang ayahnya pun kembali teringat. Ayahnya Lockhart tiba-tiba memutuskan untuk lompat dari jembatan tepat di hadapannya. Lockhart pun akhirnya kembali tersadar. Ketika ia kembali mengecek tangki itu, semua belut itu tiba-tiba hilang.
Malam harinya, ia tak sengaja melihat seorang pria membawa mayat ke sebuah bangunan tua di depannya. Keesokan paginya, Lockhart langsung menanyakan kepada Miss Watkins tentang bangunan tua itu. Namun Watkins tak tahu pasti. Watkins mulai menjelaskan tentang penemuan barunya, membenarkan ucapan Lockhart tentang hubungan sedarah. Namun, bukan itu alasan warga membakar tempat itu, melainkan karena sebuah eksperimen medis. Warga mendapati banyak mayat warga yang menghilang dengan kondisi yang mengering seperti mumi. Mereka akhirnya menyadari kalau Baron sedang mencari sebuah obat untuk dirinya. Namun di tengah-tengah perbincangan, seorang perawat memanggil Watkins untuk perawatan. Namun Watkins merasa bingung, karena seharusnya ia tak memiliki jadwal lagi. Sebelum pergi, Watkins berpesan kalau terdapat kegelapan di tempat itu. Lockhart kembali mendatangi Hannah yang sedang sendiri bermain sepeda, meminta bantuan kepada Hannah untuk mengantarkannya ke pemukiman terdekat, memberikan boneka balerina peninggalan ibunya sebagai imbalan. Lalu mereka berdua pun akhirnya pergi keluar dari tempat itu, menyusuri 4 km menuju pemukiman di bawah gunung, lalu pergi ke sebuah bar. Terdapat banyak anak muda nakal di sana. Ia juga bertemu dengan Enrico di tempat itu. Bahkan, ia juga bertemu seorang polisi yang tiba-tiba saja menghampirinya. Lockhart menanyakan seorang dokter di tempat itu kepada polisi, namun ia tak memberitahukannya. Bartender pun memberitahukan seorang pria bernama Peter yang mungkin saja dapat membantu Lockhart saat ini. Lockhart pun kembali ke meja dengan membawa 2 gelas bir, dan mereka pun kembali berbincang. Hannah sudah cukup lama di rumah sakit itu. Ibunya meninggal dalam kebakaran saat ia kecil. Dan Vollmer mengatakan kalau ayahnya akan datang saat kondisinya sudah kembali sehat. Pernyataan itu membuat Lockhart sangat bingung. Hannah mengeluarkan sebuah vitamin yang ia kalungkan. Bentuknya seperti sebuah serum, namun dimiliki oleh semua perawat di sana. Vitamin itu memiliki rasa yang sangat-sangat aneh. Lockhart kemudian meminta izin kepada Hannah untuk meninggalkannya sejenak lalu pergi. Ia datang menemui Peter, memintanya untuk membaca rekap medis milik Pembroke. Ia mendapati sebuah keanehan pada giginya. Kondisinya mengalami kerontokan. Tubuhnya seperti mengalami dehidrasi yang sangat ekstrim. Hal yang sangat mustahil bagi tempat yang selalu mengandalkan air sebagai metode pengobatannya. Lockhart lalu mengaitkannya dengan penemuan mayat seperti mumi 200 tahun lalu yang dilakukan oleh Baron. Peter pun mulai bercerita. Baron dibakar hidup-hidup di hari pernikahannya 200 tahun lalu. Kejadiannya seperti hari ini, di mana Baron mencari obat untuk istrinya yang sakit. Namun sebenarnya istrinya tak sakit, melainkan dirinya lah yang mandul, menghalangi ambisinya untuk memiliki keturunan murni. Dan obat yang ia cari merupakan obat untuk mengatasi kemandulan pada saudarinya. Sebuah alat pemutar musik menarik perhatian Hannah. Salah satu anggota ormas memberikan 1 koin untuk dimainkan. Hannah pun menari, mengikuti alunan musik. Di waktu yang bersamaan, Lockhart datang dengan tergesa-gesa yang meminta kepada bartender untuk menghubungi kantornya. Keadaan kantor saat ini menjadi porak-poranda. Bahkan ternyata mereka tak mengetahui kecelakaan yang dialami oleh Lockhart sebagaimana yang disampaikan oleh Vollmer sebelumnya. Yang mereka ketahui, Lockhart telah menghilang selama 4 hari. Fakta ini mengguncang perasaan Lockhart. Ia pun bergegas mendatangi Hannah, menanyakan mengapa mereka seperti menyembunyikan Pembroke, menanyakan vitamin yang ia punya, seolah-olah menunjukkan perbedaan di antara pasien lainnya. Namun usahanya dihalangi oleh anggota ormas, membuat perkelahian pun tak dapat dihindari. Kondisi Lockhart saat ini sangat tidak diuntungkan. Vollmer tiba-tiba muncul membuat semua orang terdiam dan takut. Vollmer pun membawa Hannah pulang, begitupun dengan Lockhart. Lockhart terbangun dari mimpi buruk yang ia alami. Malam itu, ia juga mendapati keanehan pada giginya. Salah satu giginya seperti rontok dan terlepas begitu saja. Ia lalu segera pergi menghampiri perawat memberitahukan kondisi giginya saat ini. Ketika perawat itu pergi untuk mengambilkan susu,
Lockhart dengan cepat mencari informasi keberadaan Pembroke saat ini. Ketika perawat itu kembali, Lockhart telah menghilang. Ruangan itu merupakan ruang terlarang dan hanya dapat diakses oleh perawat di sana. Memiliki sebuah ruangan yang tak biasa. Dan sampainya di depan ruang pencucian, Lockhart mengambil rokok dan pematik yang tergeletak di atas mesin cuci. Di ujung lorong, Lockhart memasuki sebuah ruangan yang aneh. Terdapat sebuah tabung besar di sana. Kita juga dapat melihat botol vitamin yang sering mereka konsumsi ada di sana. Sedangkan di luar pintu lainnya, terlihat samar-samar sebuah tabung dan para perawat yang sangat aktif di tempat itu. Lockhart tak sengaja melihat seorang pasien di ruangan itu. Ketika ia mendekat, ternyata pasien itu adalah Miss Watkins. Merasa tak memiliki cukup waktu, Watkins pun memberikan seluruh kepingan puzzle yang telah ia temukan, menjelaskan kebenaran yang tersembunyi dari tempat itu. Baron ternyata tidak mandul. Obat yang ia cari selama ini bukan untuk itu. Saudarinya telah hamil saat malam pernikahan. Sebelum pembakaran, penduduk desa mengambil janin lalu membuangnya ke dalam aquifer. Yang tak mereka ketahui kalau ternyata bayi itu berhasil selamat. Membuat Lockhart terkejut. Lockhart dibuat terkejut ketika menyadari ada sebuah tangki isolasi yang menyimpan tubuh para pasien. Bahkan Mr. Pembroke yang ia cari selama ini ternyata telah terisolasi di tangki itu. Dengan cepat ia bergegas pergi berusaha melarikan diri dari tempat itu. Namun langkahnya harus terhenti karena Vollmer dan beberapa perawat mengetahui keberadaannya di tempat terlarang itu. Ia beralasan kalau ia tersesat ketika mendapati masalah pada giginya. Menyadari apa yang dilakukan oleh Lockhart, Vollmer dan beberapa perawat membawanya ke sebuah ruang untuk diperiksa. Sebagai hukuman, para perawat mencabut gigi seri utama secara paksa, memberikan rasa sakit yang tak terbayangkan. Sedangkan di luar, mereka mulai menerima satu pasien lagi. Ketika Enrico akan kembali pulang, Lockhart tiba-tiba masuk ke dalam mobil dan meminta Enrico membawanya pergi. Lockhart pergi melapor pada polisi yang ia temui di bar. Namun polisi itu nampak tak begitu percaya. Ia pun meminta Lockhart menunggu sementara ia akan pergi untuk mengecek. Akhirnya, Lockhart pun dapat tersenyum lega. Namun ketenangan itu ternyata tak berlangsung lama. Ia melihat sebuah botol vitamin di ruangan itu. Menyadari kalau polisi itu adalah bagian dari mereka. Dan benar saja, Vollmer datang untuk menjemput Lockhart kembali. Polisi itu juga yang telah melaporkan keberadaan Lockhart dan Hannah ketika di bar. Mereka mengatakan kepada polisi kalau Lockhart merupakan pasien yang mengalami halusinasi. Memberikan berkas-berkas pendukung kalau ia merupakan pasien di sana. Padahal Lockhart tak pernah melakukannya. Ia semakin dibuat terkejut ketika mereka mengetahui tragedi masa lalu yang dialami olehnya. Tak cukup sampai di situ, Vollmer juga menghadirkan Mr. Pembroke untuk menguatkan argumennya. Kebingungan oleh fakta-fakta yang membuatnya seolah-olah ia merasa gila, kini dialami oleh Lockhart. Hari demi hari ia lewati menjadi pribadi yang jauh berbeda dari sebelumnya. Kini ia nampak sama seperti pasien lain. Sebuah fase yang dialami oleh Pembroke sebelumnya. Ia tuliskan dalam sebuah surat. Namun kebenaran itu seolah tak cukup. Lockhart memecah gelas dan membuka paksa gips yang membelenggu kakinya. Dan betapa terkejutnya ia kalau selama ini ternyata kakinya baik-baik saja. Membuat Lockhart akhirnya kembali tersadar dari pemikiran yang berusaha mencuci otaknya. Menggunakan sebuah skop, ia membuka paksa pintu gudang yang ia curigai selama ini. Mengarahkannya pada sebuah ruang tersembunyi di bawah tanah. Di dalamnya terdapat sebuah kolam buatan yang sangat luas. Ia terus menelusuri tempat itu dan mendapati sebuah ruang rahasia di sana. Terdapat banyak spesimen, uji coba belut, serta berkas-berkas tentang sebuah eksperimen yang dilakukan di rumah sakit itu. Ia juga menemukan sebuah kulit wajah yang diawetkan juga sebuah perban. Hingga di sebuah altar, terdapat sebuah foto yang terpajang foto wanita mengenakan kalung VR. Wanita itu adalah kekasih juga saudarinya Baron yang tewas oleh tragedi 200 tahun yang lalu. Dan wajahnya sangatlah mirip dengan Hannah. Suara bising mulai terdengar di bawah.
Satu pasien kembali masuk. Perlahan Lockhart mendekat, menaruh skup, lalu mengecek pasien yang baru masuk. Dan pasien itu adalah Miss Watkins. Ia telah tewas dengan tubuh yang mengering seperti diperas. Ketika penjaga itu kembali masuk, Lockhart dengan cepat sembunyi. Tanpa sadar meninggalkan sekop yang ia bawa. Pasien itu lalu ditenggelamkan ke dalam air. Dan dengan cepat, belut-belut memakan seluruh tubuhnya. Sedangkan Lockhart pria itu pun tewas seketika. Hannah menuju kolam dan ingin berendam di sana. Berbeda dengan pasien lainnya, Palmer melarang Hannah untuk berendam di dalam air yang ada di sana. Bahkan tidak menyentuh sedikit pun air yang juga diberikan oleh pasien lainnya. Malam itu merupakan kali pertama Hannah berendam di kolam. Rasa sakit tiba-tiba ia rasakan pada perutnya. Yang tak ia ketahui kalau saat itu Hannah mengalami menstruasi untuk yang pertama kalinya. Belut-belut mulai keluar melalui lubang yang tersembunyi di dalam kolam, dengan cepat mengelilingi tubuh Hannah. Di waktu yang bersamaan Lockhart bertemu dengan Hannah. Ia berniat membawa Hannah pergi dari tempat itu. Namun Hannah justru berlari menjauh dari Lockhart. Ia malu dengan kondisinya saat ini. Menyadari apa yang terjadi pada Hannah, Palmer bergegas membawanya pergi. Lockhart pun datang untuk menghentikannya. Di tengah orang banyak, Lockhart pun membongkar kebenaran yang ada. Mereka semua sebenarnya tak sakit. Namun tempat itu membuat mereka menjadi sakit secara perlahan dan perlahan melalui air yang telah mereka berikan. Pernyataan itu mengejutkan semua orang yang ada di sana. Namun bukannya tersadar, mereka justru bertingkah aneh. Dengan tatapan kosong, mereka menghampiri Lockhart dan menangkapnya. Seperti dengan pasien lainnya, kini Lockhart dimasukkan ke dalam sebuah tabung bersama dengan Mr. Pembroke dan pasien lainnya. Kini Palmer mulai secara terang-terangan mengungkapkan rahasia di balik eksperimen itu. Aquifer yang ia miliki dapat menyimpan kehidupan hingga 300 tahun. Kebenaran dalam praktik yang dilakukan oleh rumah sakit itu tak lain untuk menghasilkan sebuah cairan yang tersimpan di dalam botol biru yang selama ini mereka konsumsi. Cairan itu bukanlah vitamin. Mereka menyebutnya sebagai essence of life atau esensi kehidupan. Didapatkan dari proses penyaringan cairan tubuh manusia melalui belut-belut yang dimasukkan ke dalam tubuh hingga mereka mengering. Efek dari essence of life yaitu untuk memperlambat penuaan dan memperpanjang umur, membuat mereka dapat hidup sangat lama. Satu misteri pun telah terkuak. Namun itu semua tak cukup. Kepingan puzzle yang tersusun akan mengungkapkan kepada kita rahasia yang sebenarnya. Palmer memberikan hadiah sebuah dress kepada Hannah. Kini ia telah menjadi wanita. Selama bertahun-tahun Palmer berusaha melindungi kemurniannya. Namun Hannah masih bingung dengan semua ucapan Palmer. Di sebuah taman mereka dengan sengaja mempertemukan Hannah dengan Lockhart. Namun kini Lockhart telah berubah. Sama seperti pasien lainnya, sebuah harapan yang tertuang di dalam figur balerina yang ia berikan, kini semuanya hilang. Dengan rasa kecewa, Hannah pun mengembalikan figur itu kepada Lockhart. Di tengah malam yang sunyi, seluruh dokter dan perawat di rumah sakit itu melangsungkan sebuah upacara, yaitu upacara pernikahan antara Palmer dan juga Hannah. Sebuah momen yang telah dinantikan selama ini. Namun Hannah masih tak mengerti apa yang sebenarnya terjadi. Kalung kebanggaan keluarga von Rehmel mulai dipasangkan pada Hannah. Mereka berdansa dan menikmati malam yang penuh kesenangan. Palmer memperlihatkan kepada Hannah foto saudari Baron yang mirip dengannya. Juga gaun yang persis seperti yang ia kenakan. Sebuah ucapan mengejutkan keluar dari mulut Palmer. Suasana di malam itu sangat identik. Sebuah malam saat mereka menyambarku. Di dalam kesendirian, Lockhart terus memandangi boneka figur peninggalan ibunya, mengembalikan kesadarannya. Ia kembali melihat kumpulan teka-teki yang disusun oleh Miss Watkins, memperlihatkan sebuah gambar yang terjadi di malam itu. Lockhart mulai menyadari semua perkataan Miss Watkins saat itu.
penduduk desa, mengambil janin dan membuangnya ke dalam aquifer. Ternyata janin itu selamat. Ia menuju ruang Peterson dan mengambil salah satu foto yang terpajang. Pandangannya tertuju pada seorang pria dengan perban di wajahnya. Nampak seperti memegang tangan seseorang. Ketika ia menghancurkan bingkai pada foto, Lockhart akhirnya menyadari kalau pria itu sedang memegang anak kecil. Foto itu diambil 100 tahun yang lalu saat rumah sakit itu mulai dibangun. Vollmer mulai mengikat tubuh Hannah di kasur. Baru saja akan melakukan aksinya, Lockhart datang di waktu yang tepat untuk menghentikannya. Hannah ternyata adalah anak kandung Vollmer, dan identitas Vollmer selama ini ternyata adalah Baron. Ia hidup selama ratusan tahun menggunakan essence of life untuk mewujudkan ambisinya, menghasilkan keturunan yang murni. Menggunakan pematik dan minyak yang telah mengisi ruangan, Lockhart mencoba membakar Vollmer hidup-hidup, lalu dengan cepat melepaskan ikatan yang menjerat Hannah. Namun sayangnya, Vollmer berhasil menghentikannya. Vollmer menyeret tubuh Lockhart berniat menenggelamkannya ke kolam berisi belut-belut yang lapar. Namun Hannah datang di waktu yang tepat, mendaratkan sekop tepat di wajah Vollmer. Tubuh Vollmer jatuh ke dalam kolam dimakan oleh ribuan belut, sementara api telah menyambar hingga ke dalam ruangan. Sesampainya di luar, Hannah dan Lockhart mendapati tempat itu telah hangus terbakar oleh api yang membara, mengubur kembali dalam-dalam semua ambisi yang berusaha dilahirkan kembali selama ratusan tahun. Menggunakan sepeda, mereka pergi meninggalkan tempat itu. Ia tak sengaja menabrak mobil Enrico yang akan mengantarkan tamu menuju rumah sakit. Dan tamu-tamu itu ternyata adalah para direksi yang berusaha menjemput Pembroke secara paksa. Namun sayangnya Pembroke telah tiada. Mereka lalu memaksa Lockhart untuk kembali pulang bersama. Namun kini, ia telah mengambil jalannya sendiri. Dan tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Lockhart pergi bersama Hannah meninggalkan mereka. Dan film pun selesai. Gimana nih sob, untuk alur film kali ini? Baron dengan ambisinya ingin memiliki keturunan murni dengan menikahi saudari kandungnya sendiri. Namun tragedi merenggut semua itu darinya. Sebuah fakta mulai terkuak kalau saudarinya ternyata telah mengandung seorang bayi yang dibuang di aquifer. Bayi itu ternyata adalah Hannah. Baron mengganti identitasnya dan memakai wajah palsu untuk membohongi Hannah, menutupi fakta kalau ia merupakan ayah kandungnya sendiri. Menggunakan essence of life, ia konsumsi bersama stafnya untuk mencapai keabadian. Menunggu hari di mana Hannah telah siap untuk melanjutkan ambisi itu. Misteri dan rahasia pada film ini cukup luas ya sob. Jadi bagi kalian yang menyadari sebuah plot twist pada film ini, langsung komen di bawah aja sob. Mungkin segitu dulu aja untuk alur film kali ini. Terima kasih telah menonton dan meluangkan waktu kalian bersama kami. Sampai jumpa di next video, dan bagi kalian yang belum nonton, yuk nonton sejenak.